Oleh karenanya, jadi beruntung. Selalu dikatakan oleh Habibana Ali Habsyi bahwasanya seorang dai itu, ya, dia termasuk yang menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad SAW atau tidak, itu tidak dilihat daripada banyaknya penggemarnya, banyaknya yang mengikutinya, banyaknya yang mencintainya, tidak. Tapi seorang dai itu keberhasilannya dalam dakwahnya menggembirakan Nabi Muhammad adalah yang berada di dalam hati Nabi Muhammad. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita kembali sumbernya pada Muhammad. Caranya, cara Nabi Muhammad. Niatnya, ya Nabi Muhammad. Akhlaknya, akhlak Nabi Muhammad. Semuanya pada Muhammad. Nah, yang semacam itu dia pasti berhasil. Nah, oleh karena itu, ayo cari ridhonya Nabi Muhammad. Cari cinta Nabi Muhammad. Kalau sudah dapat cinta Nabi Muhammad, pasti Allah cinta pada kita. Semuanya terkait dengan Nabi Muhammad. Gak ada satu orang pun yang mencintai kita melebihi daripada Nabi Muhammad. Nah, jadi jangan sampai kita tidur kecuali ingat Nabi Muhammad. Bagaimana tidur Nabi Muhammad? Kita makan, ingat Nabi Muhammad. Bagaimana cara makan Nabi Muhammad? Kita masuk kamar mandi, ingat Nabi Muhammad. Bagaimana cara masuk kamar mandi Muhammad? Kita pakai cincin, ingat Nabi Muhammad. Semuanya yang kita lakukan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Salawat kita baca. Apalagi Nabi SAW telah bersabda, akrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aksarukum alayya salatan. Yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat adalah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ayo berusaha kita didik anak kita untuk menyerahkan Nabi Muhammad. Kita didik istri kita, kita didik murid-murid kita, santriwati kita, semuanya. Lupakan semuanya, lupakan. Dunia lupakan, jabatan lupakan, semuanya lupakan. Tapi Nabi Muhammad ingat. Satu yang kita ingat, Nabi Muhammad. Karena kalau sudah diingat Nabi Muhammad, itulah orientasi Allah. Fokusnya Allah di situ. Siapapun yang tujuannya untuk Nabi Muhammad, otomatis kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Ati Allah wa Rasul. Gak bisa kita pisah antara taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bukan hanya kita tunduk kepada Allah lalu kita tidak tunduk kepada Nabi Muhammad, tidak. Alangkah sedihnya umat yang begitu dicintai oleh Nabi kita Muhammad, diupayakan, diusahakan, tapi ternyata Nabi Muhammad pengaruhnya dikalahkan, bahkan pengaruhnya dihinakan, keturunannya direndahkan, tapi dia itu tidak tergoras hatinya, tidak merasa sedih dengan sedihnya Nabi Muhammad. Nah, itu sesuatu yang harus dipersoalkan dalam diri kita. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau kita mengagungkan Nabi Muhammad, kita akan mencari sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad, semuanya. Karena apa? Orang kalau cinta, maka dia akan mencintai segala sesuatu yang terkait dengan orang yang dicintainya. Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad itu menyenangkan. Oleh karenanya Abdullah Haddad Syekh Ratib, kalau seumpama di itu dalam qasidahnya ada sebutan Laila, Laila dan sebagainya, suatu cinta dan sebagainya. Cintanya untuk siapa? Rasulullah SAW dan Allah SWT. Kenapa? Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya, Wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa minan nasi ajmain. Rasakan, ayo sama-sama. Apakah kita sudah melaksanakan isi daripada hadis Nabi SAW tersebut? Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian beriman kecuali sampai aku lebih dicintainya melebihi daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya, melebihi daripada semua orang. Apakah iya kita lebih cinta kepada Rasulullah daripada anak kita? Kita lebih cinta pada Rasulullah daripada istri kita? Bahkan apakah iya kita lebih cinta pada Rasulullah daripada harta kita? Berapa banyak harta benda kita punya? Pondok pesantren itu miliknya Nabi Muhammad SAW. Wakaf bukan miliknya para kiai. Dibangun untuk menyelamatkan umat ini, untuk merealisasikan cita-citanya Nabi Muhammad SAW, supaya banyak umat yang masuk surga bersama Nabi Muhammad. Karena apa? Ketika diturunkan ayat tersebut, Nabi Muhammad tersenyum gembira, bahagia. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, Ya Rasulullah, aku tidak pernah memandang engkau secerah wajahmu malam ini, sebahagia
malam ini, apa yang terjadi ya Rasulullah? Galia, telah turun sebuah ayat yang aku akan andalkan untuk umat. Apa itu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di saat itulah kemudian Nabi Muhammad SAW, wallahi, 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 inni li'arda wahidan min ummati fidrar. Demi Allah, aku tidak rela satu saja daripada umatku berada di neraka, aku tidak rela. Itu Nabi Muhammad. Ada di antara kita yang memperhatikan orang lain seperti Nabi Muhammad kepada umatnya? Tidak ada. Pondok pesantren dibangun, masjid-masjid yang menyelamatkan umat dibangun, majlis taklim, para ulama yang menggembirakan Nabi Muhammad dengan mau menjadi pesuruhnya Nabi Muhammad. Mereka berkoar-koar di sana, kita tidak mengindahkannya, kita tidak menghormatinya, kita tidak memuliakan mereka, kita tidak membantu mereka, kita tidak menolong mereka. Lalu kita katakan kita cinta pada Muhammad. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, tidak beriman di antara kalian sampai aku lebih dicintainya, melebihi daripada ayahnya, lebih daripada anaknya, lebih daripada semua manusia. Sehingga saat itulah Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Sayyidina Abu Bakar berkata, dia katakan, beliau Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wa minan nasi ajmain illa nafsi allati baina jambi. Geli Rasulullah, aku sekarang merasa engkau ini lebih aku cintai, melebihi daripada anakku, lebih daripada orang tuaku, lebih daripada semua orang kecuali aku sendiri. Apa kata Nabi SAW? Apakah sudah cukup semacam itu? La ya Umar, laisa hakadzal mu'min. Bukan seperti ini seorang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa minan nasi ajmain wa min nafsihi allati baina jambihi. Tidak beriman seseorang sampai dia itu lebih mencintai aku melebihi daripada ayahnya, orang tuanya, anaknya, semua orang, bahkan daripada dirinya sendiri. Barulah kemudian dia menunduk sebentar. Lalu Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, al-an anta ahabbu ilayya min nafsi wa min walidi wa min waladi wa minan nasi ajmain. Maka Nabi SAW baru menjawab, al-an ya Umar, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Semoga kita termasuk dikatakan al-an dan disebutkan nama